adegan ketika perang pertempuran 10 November. Di situ digambarkan ada anggota Laskar Hizbullah itu yang menangis ketakutan di tengah desing peluru bom-bom gitu ya. Ada yang menangis terkencing-kencing. Itu sangat salah. Penggambaran seperti itu sangat salah. Jadi bisa kita pastikan itu tidak ada Laskar Hizbullah yang ketakutan atau menangis karena takut perang. Halo pemirsa, mungkin Anda yang sudah menyaksikan beberapa video di YouTube Jombang Channel, khususnya tentang penelusuran sejarah Jombang, Anda sudah tidak asing lagi dengan Mas yang ada di sebelah saya. Ya betul, beliau adalah Mas Faisal, salah satu peneliti sejarah Jombang. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai buku yang pernah diciptakan atau buku karya dari Mas Faisal ini, yaitu buku Jejak Laskar Hizbullah Jombang. Nah, sebelum kita ke buku ini, teman-teman, kita akan mengetahui dulu bagaimana, kita flashback dulu bagaimana awalnya Mas Faisal ini meneliti sejarah Jombang. Ini gimana ini Mas Faisal? Ya, terima kasih Mas Yodi. Jadi kalau kita ya ada beberapa, jadi Jombang ini ada kira-kira sudah ada komunitas penelusur sejarah. Jadi saya juga ada beberapa teman itu karena kita ini lebih tepat disebut pemerhati sejarah, atau saya lebih tepat disebut penelusur sejarah. Kenapa tidak disebut sejarawan? Karena background kita ini bukan istilahnya pendidikan formal, jadi tidak kuliah atau mengantongi gelar sarjana atau akademik jurusan sejarah atau ilmu sejarah. Makanya kita ini dari berbagai latar belakang yang mempunyai minat, ketertarikan menelusuri sejarah Jombang. Makanya kita ini ada beberapa orang itu lebih tepat disebut penelusur sejarah Jombang. Nah, untuk teman-teman ada yang tertarik tentang sejarah Jombang dari sudut era Majapahitnya misalnya ya. Kemudian ada yang spesialisasi menelusuri bekas pabrik gula, rel kereta api, dan pemetaan atau kartografi, macam-macam. Nah, kalau saya ini memang lebih tertarik untuk menelusuri sejarah perjuangan, jadi khususnya Laskar Hizbullah Jombang. Kira-kira seperti itu awalnya sebelum lahirnya atau bisa menciptakan buku ini. Kemudian Mas Faisal menelusuri sejarah Jombang, mengenai sejarah perjuangan Jombang, begitu Mas ya, dan akhirnya membuat sebuah karya seperti ini. Karyanya ini adalah sebuah buku Jejak Laskar Hizbullah Jombang yang hari ini akan kita bedah lah istilahnya, akan kita ungkap di dalam buku ini isinya apa saja. Ya Mas Faisal, ini seperti apa ini bukunya ini? Mungkin bisa dijelaskan ini, Jejak Laskar Hizbullah Jombang. Iya, jadi awalnya saya ini tidak berniat langsung membuat atau menulis buku tentang sejarah Laskar Hizbullah Jombang. Tetapi saya itu awalnya hanya ingin mendokumentasikan dokumen-dokumen dari bapak saya. Kebetulan bapak saya anggota Hizbullah Jombang. Nah, salah satu anggota Laskar Hizbullah Jombang. Nah, beliau itu kelahiran tahun 1929, bergabung mulai tahun 1945 saat berusia 16, karena dulu syaratnya untuk diterima sebagai anggota Laskar Hizbullah Jombang itu minimal usianya 16 tahun. Nah, ketika beliau wafat tahun 1997 itu beliau meninggalkan banyak dokumen-dokumen yang cukup berharga. Ternyata setelah saya pelajari itu ingin saya bukukan semacam biografi bapak saya. Awalnya hanya untuk konsumsi internal aja keluarga. Ternyata setelah saya konsultasikan dengan beberapa teman, beberapa penulis yang paham tentang penulisan buku, bahannya tentang dibuat biografi bapak saya itu kurang banyak.
Jadi belum layak atau tidak layak nanti kalau diangkat sebagai biografi. Nah, mereka memberi saran, justru data-data itu sangat menarik kalau dikembangkan menjadi Laskar Hizbullah Jombangnya sebagai satu kesatuan. Nah, dari situ akhirnya saya mulai riset, mengumpulkan data itu mulai sebelumnya, sebelum tahun 2000 sebenarnya sudah mulai. Tapi saya mulai intensif itu 2013. Mulai 2013 itu mulai intensif mengumpulkan data-data, dan itu didorong salah satunya oleh buku karya teman saya Mas Ayuhan Nafik dari Mojokerto. Bukunya ini Mas, bisa ditunjukkan ya. Jadi ini judulnya Garis Depan Pertempuran Laskar Hizbullah 1945-1950. Buku ini banyak menceritakan kiprah Laskar Hizbullah tidak hanya Jombang, jadi tetapi semua Hizbullah mulai pusat, khususnya di eks-Karyajidan Surabaya. Jadi di Jawa Timur sendiri ini ada setidaknya ada tiga kekuatan besar Laskar Hizbullah itu, yaitu di eks-Karyajidan Surabaya, kemudian wilayah Kediri ke barat, kemudian Malang, dan terakhir di Jember Banyuwangi. Saya potong dulu. Iya. Mungkin dijelaskan dulu. Laskar Hizbullah itu apa? Apa tentara? Apa gitu? Betul. Jadi Laskar Hizbullah itu adalah laskar pemuda Islam yang dibentuk pasca pembentukan peta. Mungkin untuk peta lebih familiar mungkin ya, iya, karena salah satunya ada pahlawan Supriyadi dan lain-lain. Jadi peta itu suatu badan kelaskaran atau memang tentara ya, yang disiapkan kesatuan tempur oleh Jepang, tapi anggotanya itu tidak hanya pemuda-pemuda Islam, tapi gabungan, jadi istilahnya nasionalis, jadi tidak hanya yang beragama Islam. Nah, untuk Laskar Hizbullah itu dibentuk, kalau peta itu mulai tahun 43, kemudian sampai 44. Nah, Laskar Hizbullah itu SK-nya disetujui Jepang, pembentukannya itu mulai akhir 44 dan mulai dibentuk awal 45 sebelum kejatuhan Jepang. Nah, kalau khusus Laskar Hizbullah itu anggotanya pasti dari pemuda-pemuda Islam yang berusia 16 tahun sampai 25 tahun. Di bawah 16 tidak boleh bergabung karena masih di bawah umur, terlalu muda. Di atas 25 tahun istilahnya dianggap tua, sehingga membentuk sendiri namanya Barisan Sabilillah. Jadi itu Barisan Sabilillah itu kesatuan tersendiri, anggotanya itu istilahnya gus-gus ya, gus-gus, kemudian kiai-kiai yang sudah senior. Nah, itu terpisah sendiri kesatuannya dari Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah itu dibentuk atas restu Jepang, yang membentuk adalah Masyumi. Jadi dulu Masyumi itu sebelum menjadi partai ya, Majelis Syuro Muslim Indonesia, itu adalah gabungan dari beberapa organisasi Islam, diantaranya NU, Muhammadiyah, PSII, yang bergabung di Masyumi. Nah, itu kira-kira. Jadi memang dia kesatuan tempur, tapi tidak. Disinilah pandainya diplomasi dari bapaknya Gus Dur, jadi Yai Wahid Hasyim itu, biar para santri atau pemuda Islam ini tidak dimanfaatkan Jepang untuk dikirim untuk kepentingan dia bertempur melawan sekutu, tapi pemuda Islam atau orang Islam di Indonesia ini punya kesatuan tempur yang sudah disiapkan nanti untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi waktu itu hasil negosiasinya atau berpolitiknya itu bagus sekali. Jadi kalau peta memang disiapkan untuk maju di garis depan, maka Hizbullah ini pasukan cadangan, kira-kira seperti itu, sehingga tidak sampai dikirim keluar dari Indonesia, kira-kira seperti itu. Nah, ini dibentuk di pusat, pelatihannya di Cibarusa, kemudian menghasilkan 500 perwira. 500 ini nanti kembali ke daerahnya masing-masing, membentuk pelatih lagi, pelatihnya nanti baru melatih lagi yang ribuan itu. Kira-kira gambarnya seperti itu untuk Hizbullah. Kemudian lanjut. Iya, jadi setelah 2013 bukunya Mas Ayuhan Nafik dari Mojokerto ini terbit, setelah saya baca itu ternyata isinya itu mengkonfirmasi catatan-catatan dokumen bapak saya. Jadi istilahnya kalau ada missing link itu saya menemukannya di sini. Nah, itu membuat saya semakin bersemangat. Akhirnya saya bisa bertemu Mas Yohan, berkonsultasi. Oh ya Mas, ini bisa nanti dibikin sendiri untuk Laskar Hizbullah Jombang. Sehingga saya mengkhususkan diri
untuk membentuk atau menulis buku tentang Laskar Hizbullah Jombang ini. Nah, dalam perjalanannya itu Mas, ini salah satu dokumen pendukung kan, karena dia terbit dulu 2013. Buku saya ini baru terbit itu November 2018, jadi 5 tahun kemudian. Nah, sepanjang 5 tahun itu saya harus melakukan riset, jadi di samping menelusuri catatan bapak saya, menemui keturunan dari teman sekesatuan bapak saya kan, karena kebetulan kan sudah meninggal. Keluarga-keluarga yang masih bisa saya temui, alhamdulillah saya banyak mendapatkan dokumen-dokumen juga, bahkan lebih lengkap dari milik ayah saya. Nah, perjuangannya itu tadi Mas, jadi kalau dulu perjuangan bapak kita itu bertempur, nah kita ini ingin menuliskan saja. Motivasinya akhirnya karena itu tadi saya harus untuk menghargai atau membalas jasa itu setidaknya bisa mendokumentasikan biar generasi muda, anak cucu kita ini paham bahwa bapak-bapaknya, mbah-mbahnya dulu itu ikut berjuang menegakkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Jadi di Jombang ini pernah ada, walaupun nanti semua kesatuan kelaskaran itu bergabung di TNI Mas ya, tapi itu kan setelah periode melewati 44, 45, 46, 47, 48 baru semuanya bergabung di TNI. Tapi pernah ada bahwa Laskar Hizbullah itu eksis khususnya di Jombang. Nah, dalam perjalanan itu saya mengumpulkan beberapa dokumen dari buku, foto ya, berbagai macam sumber. Nah, itu diantaranya ini ada buku-buku yang sudah saya kumpulkan. Itu ada buku yang saya menyebutnya buku babon Mas. Jadi kenapa buku babon? Ini sudah fotokopi. Ini sudah fotokopi. Jadi ini judulnya Sejarah Singkat Batalion 39 Condromowo Divisi 1. Nah, ini ditulis ketika reuni pertama. Jadi anggota Laskar Hizbullah Jombang dan Mojokerto dan ex-Karesidenan Surabaya itu nanti dipecah akhirnya menjadi 2. Satunya Batalion Condromowo, satunya Batalion 42 Diponegoro. Kalau Batalion 39 Condromowo ini dipimpin Mbah Yai Munasir dari Mojosari. Kalau Batalion 42 Diponegoro dipimpin Pak Mansur Solihi dari Ngedek, Mojokerto juga. Nah, bapak saya bergabung yang Condromowo ini ya. Nah, ketika tahun masa perjuangan mereka kan antara 45 sampai 50 kalau bapak saya. Jadi 50 itu mengundurkan diri, ada yang melanjutkan militer, ada yang mengundurkan diri, ada yang sampai tahun 50, 51, 52, 53 terakhir. Setelah itu kan mereka berpisah. Ada yang jadi polisi, ada yang kembali ke organisasi NU, ada yang ke pondok, semacam-macam. Nah, tahun 85, tepatnya tanggal 7 Juli 85, beliau-beliau ini melakukan reuni. Dan tempat reuninya di mana? Di Balai Desa Candi Mulyo, Jombang. Di Balai Desa Candi Mulyo. Mungkin ada sejarah? Kayaknya tidak ada sih, tidak dijelaskan secara spesifik. Cuma mungkin juga karena Jombang dipilih itu nilai kesejarahannya mungkin lebih kuat ya. Jadi para bekas anggota Laskar Hizbullah yang tersebar sudah di seantero Jawa Timur mungkin se-Indonesia itu pada tanggal 7 Juli 85 itu berkumpul reuni di bertempat di Balai Desa Candi Mulyo. Nah, beliau-beliau itu menghasilkan catatan ini, buku ini. Jadi ini sebenarnya belum tidak bisa disebut sebagai buku, tapi ini cikal bakal nanti. Jadi beliau-beliau itu menuliskan, sudah dibentuk panitia untuk menuliskan pengalaman tempurnya, kesatuannya, nama-nama komandannya, mulai komandan regu, komandan peleton, komandan batalion, komandan divisi, itu semuanya diberi tugas masing-masing. Nah, ex-Karesidenan Surabaya itu kan Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang. Jadi 5 kabupaten ini. Itu semua diulas di buku ini. Nah, saya ini mendapatkan fotokopinya. Buku aslinya ada di Mas Ayuhan Hafik tadi. Nah, di samping buku babon ini ada banyak buku-buku. Ini ada Hizbullah karya Mas Isno, Mojokerto. Ini dari Jakarta, penulisnya Suratmin. Nah, ini ditulis sendiri oleh pelaku sejarah. Jadi beliau ini Kiai Munir Hasim Latif ini aslinya dari Sumobito. Jadi yang dikirim oleh Mas Sumi mewakili Karesidenan Surabaya itu dari Jombang itu 4 orang, santri Tebireng semua. Salah satunya Pak
Hasyim Latif ini dari Sumombito. Yang kedua Pak Sa'dullah, kemudian santri yang dua itu Maksum dan Muhammad Nur. Cuma saya hanya bisa 2 orang yang berhasil saya lacak, yaitu Yai Sa'dullah dan Yai Hasyim Latif. Untuk Muhammad Nur dan Maksum belum ketemu jejaknya. Kemudian ada juga ini ditulis oleh putra anggota Laskar Hizbullah Mojokerto, Pak Masrur, ini orang Mojokerto. Ini juga ada. Nah, ini juga buku karya Pak Hasyim Latif. Ini juga tulisan beliau. Nah, ini yang tadi saya sebut, ini bapak saya, Mas. Nah, ini cikal bakalnya biografi tadi yang nggak jadi akhirnya ya. Tapi sudah sempat saya bikinkan draftnya, tapi tidak jadi diterbitkan. Ini, kemudian ini Hizbullah Jawa Tengah, dua-duanya ini. Jadi ada divisi Hizbullah Surakarta, sama ini Jawa Tengah, divisi Sunan Bonang. Kalau kita di Jawa Timur namanya Sunan Ampel, divisi Sunan Ampel. Nah, sekilas seperti itu. Kemudian itu tadi sekilas, Mas, pemirsa, sekilas tentang bagaimana referensi dan catatan yang digali oleh Mas Faisal sehingga Mas Faisal pada akhirnya bisa membukukan buku ini ya. Ini yang menarik apa ini, Mas, dari buku? Nah, sekarang kita bicara soal bukunya ya. Tadi kan soal latar belakang dan proses penulisan dan penelusuran sejarah. Nah, di buku saya ini yang menarik itu, mungkin ada juga ketika saya beberapa kali di diskusi buku dan bedah buku, pasti pertanyaannya kan gitu. Buku tentang Hizbullah itu kan mulai sekitar yaitu 2012 ke atas mungkin ya, 2013 itu kan mulai banyak yang menulis. Nah, sekarang apa sih bedanya atau itu tadi apa keistimewaan dari ini? Nah, saya memang memilih tentu istimewanya adalah kalau mungkin buku-buku yang lain lebih spektrumnya lebih luas, jadi tidak fokus. Nah, kalau kita kan khusus Jombang. Jadi di sini nanti saya mulai awalnya itu dari soal bendera, Mas. Nah, ini bendera, kalau sudah menyangkut bendera ini kan lambang kesatuan ya. Jadi Mas Jody dan pemirsa mungkin pernah tahu ada film Sang Kiai yang juga rilis tahun 2013. Nah, film itu memang mungkin spesifik menceritakan tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi di situ kan ada beberapa scene yang menceritakan tentang Laskar Hizbullah. Iya. Nah, di film Sang Kiai 2013 karya Rago Prijanto itu ada beberapa, setidaknya ada 2 yang kurang tepat. Jadi istilahnya ini kritik ya. Walaupun saya sangat menghargai, sangat hormat dan berterima kasih ada film itu, tapi tetap harus ada 2 yang saya kritik dan itu perlu saya luruskan. Yang pertama soal bendera. Jadi lambang atau logo bendera Laskar Hizbullah. Di film itu logonya itu bulan bintang, bulannya menghadap ke atas, kemudian bintang di tengahnya, kemudian ada sinarnya. Nah, hasil riset saya itu bukan bendera Hizbullah, tapi itu adalah bendera salah satu batalion Hizbullah, tepatnya dari Front Kuala Tungkal Sumatera ya, Jambi kalau nggak salah. Nah, bendera yang tepat itu Laskar Hizbullah itu seperti ini. Jadi bulan bintang. Ini kan fotonya diambil kebetulan dari belakang ya fotografernya. Jadi yang benar itu sebenarnya kalau kita tinggal balik. Jadi sebenarnya bulan bintangnya menghadap ke sini. Kalau kita dari sini berarti ke kiri, menyamping. Jadi tidak posisi vertikal gini dan tidak ada sinarnya. Jadi di posisi bulannya itu membelakangi tiangnya. Nah, bulan sabit ya. Membelakangi tiang. Karena logonya ini juga terinspirasi memang dari logo Masyumi, karena kita tahu logo Masyumi itu bulan bintangnya menghadap ke atas. Nah, makanya tadi mungkin dianggap saya nggak tahu filmnya itu risetnya kurang, sudah diburu waktu atau gimana. Jadi saya perlu meluruskan di sini. Mungkin kalau yang pernah melihat film Sang Kiai itu, dan itu selalu diputar kayaknya pas peringatan Hari Santri ya, tiap 22 Oktober setiap tahun. Jadi perlu dipahami bahwa bendera yang benar itu seperti ini. Kemudian yang kedua, di film Sang Kiai itu Mas ada adegan ketika pertempuran 10 November. Di situ digambarkan ada anggota Laskar Hizbullah itu yang menangis, ketakutan
di tengah desing peluru, bom-bom gitu ya, ada yang menangis terkencing-kencing, itu sangat salah. Penggambaran seperti itu sangat salah. Jadi bisa kita pastikan itu tidak ada Laskar Hizbullah yang ketakutan atau menangis karena takut perang. Yang ada itu adalah anggota Hizbullah menangis karena enggak gauman, kata orang Jombang, gauman truk atau angkutan transportasi kereta berangkat ke Surabaya untuk menghadapi perang. Tidak hanya ketinggalan, memang sudah nggak muat. Nah itu banyak yang menangis dan itu saya temukan ada referensinya. Saya memahami itu adegan dramatisasi ya, dalam film atau drama teater itu kan memang diperlukan. Cuma dramatisasi itu kurang tepat. Karena kalau itu dianggap wajar oleh generasi muda yang tidak paham sejarah, konteks sejarah, maka dianggap kok ada Laskar Hizbullah yang menangis ketakutan. Karena apa? Mereka itu sudah daftar kontrak mati, sudah tahu mas resikonya mati, syahid ya di jalan Allah, maka sudah nggak mungkin itu. Nah, setidaknya itu dua itu. Jadi di samping saya meluruskan soal bendera Hizbullah, yang unik juga atau yang istimewa yang mungkin tidak dapatkan di buku lain di sini adalah saya catat dan saya bukukan di sini itu ada kartu tanda anggota. Kartu tanda anggota Hizbullah itu dari tetangga saya, kebetulan keluarganya masih menyimpan ya. Namanya Pak Kaswan ini. Jadi ada beberapa kartu tanda anggota. Bapak saya sebenarnya juga masih punya, tapi ini lebih tua, jadi mulai 46. Kalau bapak saya itu sudah 49 kalau nggak salah ya, sekitar itu 48 49. Nah di sini ada ini bisa dilihat nanti. Jadi ada kartu anggota. Di sini masih terbaca jelas markas divisi Hizbullah Surabaya. Kartu berlaku 15 November sampai ini tertanggal di Surabaya ini 9 Desember 46. Jadi ini ditandatangani oleh Panglima Divisi, di sini disebut Kepala Divisi, yaitu HM Wahib Wahab. Beliau adalah Panglima Divisi Sunan Ampel, pertama Panglima Jombang, Laskar Hizbullah Jombang, kemudian diamanai untuk memimpin Laskar Hizbullah Divisi Jawa Timur. Jadi gabungan ex-Karesidenan Surabaya. Itu beberapa hal yang menarik di buku saya mas. Jadi ada juga foto-foto pelaku sejarah beberapa anggota Laskar Hizbullah Jombang yang juga saya muat di sini. Kira-kira itu mas Jody. Baik pemirsa, itu tadi obrolan diskusi saya dengan Mas Faisal yang Anda sudah tidak asing lagi, karena memang beberapa kali kita berdua menelusuri sejarah atau peninggalan zaman dulu, khususnya zaman Belanda, zaman Jepang yang ada di Jombang yang sudah kita tampilkan di video-video sebelumnya. Dan ini tadi mengenai flashback Mas Faisal yang akhirnya menuliskan sebuah buku atau membuat sebuah karya, yaitu Jejak Laskar Hizbullah di Jombang. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan, sudah kita obrolkan di sini bisa membuka wawasan kita semuanya mengenai bagaimana sejarah perjuangan khususnya yang ada di Jombang. Demikian spesial. Baik pemirsa, demikian sekali lagi diskusi kita berdua, dan jangan lupa subscribe, like, dan juga berikan komentar agar channel kita terus berkembang. Dan kalau mungkin teman-teman mau bertanya, silakan bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar dan nanti akan dijawab langsung oleh Mas Faisal tentang sejarah Jombang. Atau Anda ingin kami menelusuri apa yang ada di Jombang, nanti insya Allah akan kita telusuri berdua ini dan memberikan informasi bagaimana sejarahnya. Terima kasih dan tetap semangat, sampai jumpa dan hanya di Jombang Channel.